Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya David Odiendriantono dari kelas 3D4 EB dengan NRP 21226036. Pada video kali ini saya ingin menjelaskan proyek sistem kontrol berbasis Arduino Uno yang merupakan tugas dari mata kuliah workshop mikrokontroler lanjut dan teknik antarmuka. Nah, jadi di dalam proyek satu ini Arduino berfungsi sebagai mikrokontroler utama yang mengontrol dan menampilkan data dari beberapa komponen yang ada di sini. Seperti itu. Lanjut, sistem ini terdiri dari beberapa komponen utama yang saling terhubung pada Arduino Uno. Antara lain ada ini LCD dengan modul I2C, yang dimana modul LCD ini digunakan untuk menampilkan data yang diperoleh dari komponen lain seperti waktu dari RTC, habis itu dari DHT dan dari potensio, seperti itu. Setelah itu ada sensor DHT11 yang dimana sensor ini berfungsi untuk mengukur suhu dan kelembapan di lingkungan sekitar. Habis itu ada dua push button di bagian kiri ini. Itu push button 2 dan di bagian kanan ini push button 1. Yang dimana pada push button 1 ini berfungsi untuk mengganti mode tampilan data di LCD. Jadi, untuk saat ini kan datanya tampil di LCD. Jadi, ketika push button 1 ini ditekan, maka data ini akan berpindah tampilnya ke terminal. Di sini saya menggunakan YAT sebagai terminal. Nah, sedangkan untuk push button 2 ini jika saya tekan, maka akan ada mengaktifkan interupsi eksternal. Jadi ketika PP2 ini ditekan, maka memicu Arduino untuk menjalankan fungsi tambahan berupa pengiriman pesan ke terminal serial yang ditampilkan di serial monitor. Jadi ada pesan tambahan yaitu no backlight dan ada reaksi di LCD, yaitu layarnya ini redup lalu kembali lagi seperti kayak gini, seperti itu. Setelah itu ada potentiometer. Potentiometer ini digunakan untuk memberikan input analog ke sistem yang juga ditampilkan di LCD ini, P ini, seperti itu. Oke, lanjut. Nah, di sini sudah saya jalankan untuk sistemnya. Jadi setelah sistem diaktifkan, LCD akan mulai menampilkan data dari RTC ini, real time clock. Coba kita amati. Di sini 18:23:55. Di sini juga sama dari sampai detiknya. Jadi RTC ini real time, seperti itu. Lalu sensor DHT11 juga mulai menangkap data suhu dan kelembapan. Untuk saat ini saya ada di kamar kos. Jadi untuk kamar kos saya berada di suhu 36 derajat dan kelembapan 64, seperti itu. Lalu ada potentiometer juga yang terhubung pada pin anal Arduino yang menampilkan nilainya di LCD, seperti itu. Nah, jadi dan sistem ini bekerja dalam dua mode operasi, yang dimana pada mode pertama yang sekarang ini menampilkan data di LCD. Nah, selanjutnya untuk mode kedua, mari kita coba dengan menekan push button 1. Kita coba, kita tekan.
Nah, maka akan data itu akan berpindah pada terminal. Seperti itu. Dan untuk mengembalikan pembacaan data di LCD, kita harus menekan push button satu kali. Nah, maka pembacaan data pada terminal akan berhenti. Seperti itu. Lalu juga terdapat interupsi eksternal yang diaktifkan melalui PB2. Ketika PB2 ini ditekan, Arduino segera memproses fungsi interupsi dan mengirimkan pesan ke terminal serial seperti ini. Jika PB2 ditekan, nah ini namanya no backlight. Coba kita lihat di terminal, ada pesan yang dikirimkan no backlight. Kita coba lagi, no backlight, seperti itu. Nah, jadi fungsi ini menunjukkan bagaimana sistem dapat merespon secara cepat kejadian penting tanpa harus menunggu loop utama selesai. Setelah interupsi selesai, Arduino kembali menjalankan loop utama untuk menampilkan data di LCD atau terminal. Jadi proyek 1 ini mengintegrasikan berbagai komponen sensor dan display untuk menciptakan sistem yang mampu menampilkan data secara dinamis dan merespon input pengguna melalui push button dan interupsi eksternal yang sudah kita lakukan barusan ini. Jadi keunggulannya dari sistem ini adalah kemampuannya untuk berpindah mode operasi dan memproses interupsi secara real time, memberikan fleksibilitas dalam pengolahan dan pengiriman data. Seperti itu untuk proyek 1 ini. Kita coba lagi untuk PB1, maka akan jalan di terminal pada YAT. Dan untuk ininya juga sesuai di sini, tidak ada yang berubah, seperti itu. Coba kita tekan lagi. Oke, jadi seperti itu untuk proyek 1 ini. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.